Revolusi mobil listrik di Indonesia itu lagi kenceng-kencengnya loh. Tapi ini bukan cuma soal mobil keren di jalanan ya. Ini jauh lebih besar, ini soal pertaruhan masa depan ekonomi negara kita. Dan taruhannya itu gede banget. Nah, pertanyaan besarnya jadi gini, apa benar industri otomotif kita lagi di ambang revolusi? Menarik nih. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini kita bakal lihat 4 hal penting. Pertama, mimpi besar Indonesia soal EV. Kedua, kita lihat aturan mainnya. Ketiga, gimana para pemain lokal merespons. Dan terakhir, yang paling penting buat sebagian dari kita, apa artinya ini semua buat investasi? Langsung aja kita mulai. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Soal mimpi besar Indonesia di panggung kendaraan listrik dunia. Kalau Anda sempat datang ke Indonesia International Motor Show atau IMS baru-baru ini, wah suasananya tuh beda banget. Rasanya kayak masa depan udah di depan mata. Udah jelas banget pergeserannya, semua orang ngomongin mobil listrik dan hybrid. Dan catat ya, ini bukan lagi sekedar mobil konsep yang dipajang doang loh. Merek-merek raksasa itu udah bener-bener jualan. Mereka meluncurkan model-model EV dan hybrid baru khusus buat pasar kita. Mulai dari SUV listrik yang gagah, sampai mobil-mobil baru lainnya. Jadi, masa depan itu udah bisa dibeli sekarang, di showroom. Oke, tapi gimana caranya pemerintah ngatur semua ini biar nggak berantakan? Nah, ini dia. Kita akan lihat kebijakan inti yang jadi wasit dalam transformasi besar-besaran ini. Kuncinya ada di 3 huruf ini, TKDN, atau tingkat komponen dalam negeri. Gampangnya gini, ini aturan dari pemerintah yang bilang, hey, kalau mau jualan produk di sini, sebagian komponennya wajib dibikin di Indonesia ya. Tujuannya jelas dong, biar industri lokal kita ikutan maju dan kebagian kuenya. Intinya, pesan pemerintah itu simpel dan tegas. Mau bikin mobil listrik di Indonesia, ya harus bangunnya bareng Indonesia. Nggak bisa sendirian. Wajib hukumnya ngajak produsen komponen lokal. Dan angkanya ini serius loh, nggak main-main. Pemerintah udah patok minimal 40% komponen mobil listrik itu harus produk lokal di tahun 2026 nanti. Tapi nggak berhenti di situ. Pemerintah rupanya makin serius. Targetnya dinaikin lagi. Jadi di atas 60% konten lokal buat periode 2027 sampai 2029. Luar biasa kan? Terus gimana tanggapan pemain lokal? Wah, mereka sih seneng banget. Ini ibaratnya dapat durian runtuh. Kesempatan emas buat produsen dalam negeri buat naik kelas dan jadi bagian penting dari rantai pasok otomotif global. Oke, tadi kita udah ngomongin aturannya secara umum. Sekarang, biar lebih kebayang, kita coba lihat satu contoh nyata. Gimana sih sebuah perusahaan lokal menyikapi semua aturan baru ini? Nah, ini dia studi kasus kita, PT Dharma Polymetal Tbk. Atau kalau di pasar saham kodenya DRMA. Ini salah satu pemain besar di industri komponen otomotif. Dan kalau kita lihat, skala operasinya itu nggak main-main. Mereka ini bukan perusahaan kemarin sore ya. Mereka ini bagian dari grup besar, Triputra Group, dan pemain utama banget di sektor manufaktur otomotif. Lalu, apa langkah strategis DRMA? Nah, ini yang keren. Mereka nggak cuma duduk diam nunggu orderan. Mereka gerak cepat. Mereka proaktif banget buat memanfaatkan aturan TKDN ini. Salah satunya dengan meluncurkan Dharma Connect di IMS. Ini semacam platform yang tujuannya mendukung semua pemain di ekosistem mobil listrik. Cerdas! Oke, ceritanya kelihatan menjanjikan banget ya. Tapi, terus gimana nasibnya kalau kita mau investasi? Nah, sekarang kita pindah topi. Kita lihat semua ini dari kacamata seorang investor. Jadi, pertanyaannya simpel. Dengan aturan TKDN ini, apakah beli saham perusahaan komponen lokal itu udah pasti untung, jaminan menang gitu? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Nah, di sini nih ceritanya jadi makin seru. Karena sinyal dari pasar itu campur aduk. Di satu sisi kalau kita lihat analisis teknikal jangka pendek, misalnya dari TradingView buat saham DRMA, sinyalnya malah jual kuat. Artinya ada potensi harganya turun sebentar. Tapi kalau kita lihat dari kacamata analis fundamental, kayak BCA Sekuritas yang ngasih rekomendasi tahan buat perusahaan sejenis, mereka lihat ada potensi jangka panjang yang bagus. Jadi bingung kan? Jadi ya begitulah gambaran besarnya. Di satu sisi, aturan pemerintah ini udah kayak ngasih jalan tol buat pertumbuhan industri komponen lokal. Tapi di sisi lain, pasar itu punya dinamikanya sendiri. Sentimen investor bisa naik turun. Peluangnya gede banget, tapi ya itu, risikonya juga nggak bisa dianggap remeh.
Dan akhirnya, kita ditinggal dengan satu pertanyaan besar yang fundamental. Apakah aturan main seperti TKDN ini nantinya akan sukses melahirkan juara-juara lokal yang mendunia? Atau jangan-jangan malah jadi bumerang yang menghambat pertumbuhan dan inovasi? Nah, nasib revolusi mobil listrik di Indonesia ini benar-benar bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.